Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Agatha Emiliani Hale. Di sini saya akan mengerjakan UTS Kimia Organik 1. Saya mendapatkan paket soal nomor 2. Nah, bunyi soalnya bagaimana proses reaksi senyawa organik berikut. Baik, untuk paket soalnya yang soal nomor 1 dikerjakan oleh semua mahasiswa. Di sini berilah masing-masing satu contoh senyawa dan dengan cara mengisi sesuai tabel berikut. Di sini saya tidak menggunakan tabel. Kelompok yang pertama alkana, saya menggunakan butana, senyawa sikliknya seperti pada video ini, butana. Kemudian yang berikut alkena 2-metil 2-butena, sikliknya seperti ini, 2-metil butena. Kemudian yang berikut kelompok senyawa alkuna seperti pada gambar ini, 2 bromo, 3 klorometil, 1,4 siklohexadiuna. Senyawa sikliknya seperti ini. Kemudian untuk alkil halida, alifatiknya saya gunakan 2 kloropentana. Sikliknya seperti ini, seperti gambar di sini. Yang berikut kelompok senyawa aldehida. Nah, di sini alifatiknya saya gunakan 3-metil heksanaldehida. Sikliknya seperti pada gambar ini. Kemudian kelompok senyawa eter saya gunakan 2 etoksibutana. Senyawa sikliknya seperti ini. Yang berikut untuk aliesternya, untuk ketonnya, untuk alifatiknya saya gunakan 3 pentanon. Senyawa sikliknya seperti ini. Selanjutnya kelompok senyawa asam karboksilat, alifatiknya saya menggunakan senyawa 2-metil pentanoat. Senyawa sikliknya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-11, kelompok senyawa amina, alifatiknya saya gunakan 2 pentaamina. Senyawa sikliknya seperti ini. Kemudian kelompok senyawa amida saya gunakan N-metil butanion amida. Senyawa sikliknya seperti ini. Yang terakhir senyawa aromatik saya gunakan etil benzena. Langsung saja, yang pertama klorinasi. Nah, klorinasi di sini saya menggunakan 3,4,4 trimetil heptana. Nah, di sini terdapat gaya Coulomb dari etil ke C nomor 3, kemudian dari cabang metil ke C nomor 3. Kemudian pada C nomor 4 juga terdapat gaya Coulomb dari cabang metil ke C nomor 4, dari cabang metil bawah ke C nomor 4. Kemudian dari propil ke C nomor 4. Sehingga yang paling banyak jumlah elektronnya di C nomor 4. Tapi di sini kita lihat pada C nomor 4 antara CC tidak terdapat beda keelektronegatifan, sehingga sebagian elektronnya ke C nomor 3. Nah, di sini pada C nomor 3 pada CH terdapat di mana antara C dengan H terdapat beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronegatifannya putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. Nah, H+ dia akan berinteraksi dengan Cl- membentuk HCl. Kemudian Cl+ berikatan dengan C- sehingga membentuk 3 kloro 3,4,4 trimetil heptana. Saya lanjut yang berikut, yang kedua, brominasi. Nah, pada brominasi saya minta maaf, yang pertama tadi saya lupa menjelaskan, dia menggunakan katalis menggunakan suhu 425 derajat Celcius. Nah, pada brominasi di sini Br2 menggunakan suhu 425 derajat Celcius. Nah, pada Br2 terdapat akan putus ke salah satu Br, sehingga Br yang di bagian kanan menjadi Br- dan bagian kiri menjadi Br+, sehingga menghasilkan Br+ ditambah Br-. Nah, di sini saya menggunakan senyawa yang sama, yaitu 3,4,4 trimetil heptana. Di sini terdapat gaya Coulomb dari etil ke C nomor 3, dari cabang metil ke C nomor 3. Kemudian
Pada C nomor 4 juga terdapat gaya kolom dari cabang metil ke C nomor 4, dari cabang metil bawah ke C nomor 4, kemudian dari propil ke C nomor 4, sehingga yang paling banyak jumlah elektronnya di C nomor 4. Tetapi pada C nomor 4 tidak ada ikatan antara C dengan H, sehingga sebagian elektronnya akan ke C nomor 3. Nah, pada C nomor 3 ini antara CC, CH, kita lihat perbedaan keelektronegatifan di mana antara C dengan H, C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya putus ke C, C menjadi C min, H menjadi H plus. H plus akan berikatan dengan Br min membentuk HBr. Kemudian Br plus akan berikatan dengan C minus sehingga membentuk, berikatan di sini pada C nomor 3 sehingga membentuk 3 bromo 3,4,4 trimetil heptana. Yang berikut saya lanjut yang ketiga, pentil bromida ditambah NaI dengan bantuan aseton. Kita langsung saja ke mekanisme reaksi. Di sini saya menggunakan pentil bromida ditambah NaI dengan bantuan aseton. Nah, pada pentil bromida ini pada C dengan Br terdapat beda keelektronegatifan di mana Br lebih elektronegatif daripada C sehingga elektronikatannya putus ke Br, Br menjadi Br min dan C menjadi CH2+. Kemudian pada NaI di mana terdapat beda keelektronegatifan antara Na dengan I lebih elektronegatif daripada Na sehingga elektronikatannya putus ke I menjadi I min dan Na menjadi Na+. Selanjutnya di sini CH2+ dia akan berikatan dengan Ni, kemudian Br yang tadi putus dia akan berikatan dengan Na+ membentuk NaBr. Di sini hasilnya pentil bromida ditambah dengan hasil sampingnya NaBr. Selanjutnya saya lanjut ke nitrasi. Di sini nitrasi saya menggunakan 2,3,3 trimetil pentana. Nah, di sini pada HNO3 ditambah dengan H2SO4. Nah, pada HNO3 terdapat beda keelektronegatifan antara O dengan N di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga elektronikatannya putus ke O menjadi OH- dan N menjadi N+. Kemudian pada H2SO4 antara H dengan O terdapat beda keelektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga elektronikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. H+ akan berikatan dengan OH- membentuk H2O. Kemudian ditambah NO2+ tambah HSO4-. Kita masuk ke mekanisme reaksinya. Di sini saya menggunakan 2,3,3 trimetil pentana. Nah, di sini terdapat gaya kolom dari C nomor 1 ke C nomor 2 dari cabang metil ke C nomor 2 dari cabang metil bawah ke C nomor 2 dari etil ke C nomor 4, kemudian dari cabang metil ke C nomor 4. Nah, di sini yang paling banyak jumlah elektronnya di C nomor 3. Dari cabang etil ke C nomor 3. Sehingga yang paling banyak jumlah elektronnya di C nomor 3 didukung lagi dengan beda keelektronegatifan di mana antara C dengan H, C lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya putus ke C, C menjadi C min dan H menjadi H+. C min akan berikatan dengan NO2+ menghasilkan ini. Kemudian H+ akan berikatan dengan H2SO4 membentuk HSO4- membentuk kembali H2SO4 sehingga hasilnya 3 nitro 2,3,3 trimetil pentana. Saya lanjut ke sulfonasi. Di sini pada sulfonasi saya menggunakan 2 sikloheksil 3,3,4 trimetil 4 etil heptana. Nah, pada di sini saya menggunakan 2 molekul H2SO4 di mana yang satu berperan sebagai asam dan yang satu berperan sebagai basa. Di mana yang berperan sebagai asam dia akan putus ke O antara H dengan O putus ke O min H+. Kemudian yang basa dia akan melepaskan OH-. Di sini O dengan S putus ke O menjadi OH- dan S menjadi S+. Sehingga menghasilkan H3O ditambah HSO4- ditambah SO3+. Kita masuk ke mekanisme reaksi.
Di sini terdapat gaya kolom dari C nomor 1 ke C nomor 2 dari cabang sikloheksil ke C nomor 2. Kemudian sehingga menyebabkan elektron cenderung, saya ulangi, dari cabang metil ke C nomor 3, begitupun dari cabang metil. Kemudian dari propil ke C nomor 4, dari cabang etil ke C nomor 4. Ini yang paling signifikan di C nomor 2, di mana antara C dengan H terdapat beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronekatanya putus ke C. C menjadi C- dan H menjadi H+. Nah, C- akan berikatan dengan SO3+. Hasilnya di sini. Nah, kemudian di sini ditambahkan dengan H+-nya yang tadi, yang di atas, H+, kemudian ditambah H3O, dan kemudian ditambah juga dengan HSO4-. Nah, HSO4- ini dia akan berikatan dengan H+ yang tadi putus di atas, membentuk kembali H2SO4. Kemudian di sini pada C nomor 2 ini kan sudah berikatan dengan SO3+. Nah, di sini O-. Nah, O- ini sebelumnya pada H3O ini, H yang berikatan sementara dengan O, dia akan terprotonasi menjadi H+. Dia akan lepas sebagai H+. Nah, H+ ini dia akan berikatan dengan O- pada SO3 ini, sehingga menghasilkan OH yang ini. Sisanya H2O ditambah HSO4-. Hasilnya asam 2 sikloheksil 3,3,4 trimetil 4 etil pentana sulfonat 2. Baik, kita lanjut ke oksidasi. Nah, di sini yang pertama oksidasi panas. Kita langsung ke mekanisme reaksinya. Nah, di sini saya menggunakan 3 etil 2 metil 2 siklobutil pentana. Nah, di sini terdapat juga gaya kolom dari sini, dari C nomor 1 ke C nomor 2, dari cabang siklobutil ke C nomor 2, dari cabang metil ke C nomor 2. Nah, di C nomor 3 juga yang sama, dari etil ke C nomor 3, dari cabang etil ke C nomor 3. Nah, di sini didukung juga dengan beda keelektronegatifan, di mana pada C dengan H hanya tereduksi menjadi H-, C-nya menjadi C+. H- ini dia akan berikatan sementara dengan Mn. Nah, di sini pada KMnO4, pada Mn dengan O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektronekatanya putus ke O menjadi O-, dan Mn menjadi Mn+. Mn+ ini dia akan H yang min berikatan sementara dengan ini. Selanjutnya di sini antara CC dia akan putus ke C nomor 2, C nomor 2 menjadi min, C nomor 3 menjadi plus. Nah, C plus pada nomor 3 ini dia akan berikatan dengan O min, membentuk C rangkap 2O. Selanjutnya di sini pada C yang sisa C plus yang tadinya di sini, C minus, minta maaf, C minus yang ada di sini. Di sini kenapa di sini H yang tadi kan H minus. Nah, H minus ini dia sudah direduksi oleh Mn plus, sehingga H-nya tidak lagi minus tetapi hanya H plus. Nah, H plus ini dia akan berikatan dengan C minus, membentuk CH di sini. Nah, di sini selanjutnya antara C dengan H terdapat beda keelektronegatifan, di mana H-nya akan tereduksi menjadi H-, C-nya menjadi C+. C+ ini dia akan berikatan sebelumnya antara Mn. Di sini antara Mn dengan O terdapat beda keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektronekatannya putus ke O. O menjadi O-, dan Mn menjadi Mn2+. Nah, O- ini dia akan berikatan dengan C+, menghasilkan ini. Selanjutnya di sini antara Mn dengan O dia akan putusnya ke O, O-, Mn-nya di sini sudah menjadi Mn3+. Nah, di sini H-nya seperti penjelasan yang pertama, H yang tadi min ini dia akan dia direduksi oleh Mn+, sehingga H+ yang ini dia berikatan dengan O-. Selanjutnya H+ akan berikatan dengan O-. Di sini juga
sama halnya di mana MnO lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektronegatifnya putus ke O menjadi O-, Mn menjadi Mn plus 4. Nah, H yang sudah direduksi oleh Mn yang plus, dia akan berikatan dengan O-, sehingga membentuk 2 siklobutil propanol 2 dengan hasilnya yang ini. Saya lanjut ke isomerisasi. Di sini saya menggunakan heptana, kemudian dibantu dengan suhu 340 derajat Celcius ditambah dengan katalis. Nah, di sini pada C nomor 4 di mana antara C dengan H hanya tereduksi menjadi H-, C-nya menjadi C+. C+ di sini. H- ini dia akan berikatan sementara dengan AlCl3. Nah, hasilnya ini. Kemudian C+ yang ini. Nah, pada C nomor 6 dengan 7 di mana antara C dia akan putus ke C nomor 7 di mana C nomor 7 menjadi CH3- dan C nomor 6 menjadi CH2+. Nah, CH3- ini dia akan berikatan dengan C nomor 4 yang CH+ ini membentuk sehingga menghasilkan hasilnya ini. Nah, setelah itu sisa CH2-. Nah, CH2- dia akan berikatan kembali dengan H- yang berikatan sementara dengan AlCl3 menghasilkan senyawa 3-metilheksana. Baik, demikian penjelasan singkat UTS Kimia Organik 1. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.